Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darwin, mahasiswa program studi Magister Teknologi Pendidikan FKIP Untan Pontianak. Kali ini akan memberikan materi tentang teknologi dan alat pendukung. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware. Perangkat keras itu merujuk pada komponen fisik dalam sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Menurut Wahana tahun 2006, hardware adalah perangkat komputer yang terdiri atas susunan komponen-komponen elektronik berbentuk fisik atau berupa benda, bersifat nyata dan dapat dilihat, diraba dan dirakit sesuai kebutuhan. Perangkat keras bekerja bersama dengan perangkat lunak untuk menjalankan tugas-tugas komputasi dan memberikan pengalaman yang lebih bermakna dan lebih berguna. Kemudian, berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama adalah peralatan input, yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contoh perangkat input ini adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan sebagainya. Kemudian peralatan pemroses, yaitu perangkat yang bertugas untuk memproses data yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya adalah CPU atau GPU. Kemudian peralatan output, ini adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer. Contohnya seperti monitor, printer, dan speaker. Nah, kemudian ada lagi peralatan tambahan atau peripheral adalah perangkat yang digunakan untuk menunjang proses komputer dan operating dari user. Nah, seperti ada casing, power supply, hardware, hard drive, SSD, optical drive, kemudian Bluetooth, LAN card, kemudian internet, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah perangkat lunak atau software. Menurut Melvin tahun 2007, perangkat lunak berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Perangkat lunak menjembatani interaksi user dengan komputer yang hanya memahami bahasa mesin. Berbeda dengan perangkat keras yang bersifat fisik, perangkat lunak itu bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat atau diraba secara fisik. Terdapat 3 jenis perangkat lunak. Yang pertama adalah sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengatur interaksi antara pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi umum yang digunakan adalah seperti Microsoft Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat program komputer. Bahasa pemrograman yang sering digunakan ini adalah seperti Java, C++, Python, dan JavaScript. Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu seperti pengolah kata, pengolah angka, pengolah presentasi, pengolah gambar, dan peramban web lainnya. Nah, selanjutnya adalah teknologi grafis. Teknologi grafis ini adalah bidang dalam komputer dan rekayasa visual yang berkaitan dengan pengolahan, presentasi, manipulasi gambar, animasi, dan grafika komputer secara umum ya. Teknologi grafis ini berperan penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari desain, kemudian media, hiburan, seperti film dan video, kemudian game, hingga simulasi ilmiah dan teknik-teknik visualisasi data kompleks. Nah, di sini ada 2, yaitu grafis 2D, yaitu representasi data visual yang memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Contoh dari grafis 2D seperti adalah gambar, foto, dan logo. Kemudian ada grafis 3D, yaitu representasi data visual yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah animasi, video game, dan desain produk. Kemudian adalah multimedia. Nah, multimedia ini adalah penyajian informasi yang menggunakan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video. Multimedia dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, dan pemasaran. Nah, multimedia ini dapat dibagi menjadi 2 jenis utama ya. Yang pertama yaitu multimedia linear
yaitu multimedia yang tidak dapat dikendalikan oleh pengguna. Nah, contohnya adalah film, video, atau presentasi. Kemudian multimedia interaktif, yaitu multimedia yang dapat dikendalikan oleh pengguna. Nah, contohnya adalah game, aplikasi pendidikan, dan situs web. Yang terakhir adalah pengembangan konten interaktif. Pengembangan konten interaktif adalah proses menciptakan konten multimedia yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Konten multimedia dapat berupa teks, gambar, suara, animasi, atau video. Interaksi dapat berupa gerakan, suara, atau input pengguna lainnya. Pengembangan konten interaktif dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pendidikan, hiburan, maupun pemasaran, untuk membuat iklan lebih menarik dan efektif. Pengembangan konten interaktif ini melibatkan berbagai tahap, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, tibalah kita di penghujung presentasi saya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Terima kasih atas atensinya. Semoga sukses.